flashback aja Pak Ustadz. Kami ingin tahu umur berapa Pak Ustadz mendapat pencerahan masuk Islam. Apakah sebelumnya eh, apa nggih ragu-ragu itu tadi mungkin ayat babi itu membuat keraguan panjenengan. Jadi pengalaman spiritual yang ingin kami petik seperti apa sehingga kami yang dari lahir ini sudah muslim semakin mantap dan juga akhirnya kok panjenengan kerentek atau kalau kerentek itu bahasa Indonesianya mantep Mantap. juga terjun di bidang dakwah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu, terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh ke sini. Tapi tolong jangan sebut saya Pak Ustadz. Nah, sebut saja saya Kodondi gitu ya. Saya tidak merasa layak disebut sebagai Pak Ustadz. Saya lebih suka disebut sebagai apologet saja Bu. Apologet itu apa artinya? Apologet itu sebenarnya kurang lebih kalau dalam bahasa Arabnya tuh apa ya? Mujahid gitu ya Bu ya. Nah, gitu aja. Ya, saya bukan Ustadz, sebut saja saya apologet. Apologet adalah orang yang membela keyakinannya. Baik. Yang membuat saya apa tadi mekretek. Oh, login. Ya, apa tadi mantap itu tadi apa Bu? Oh, kretek. Nah, ini di depan saya juga ada kitab nih. Tebelnya beda nih. Ya kan? Kalau dibandingkan dengan ini jauh nih. Ya. Kalau yang ini kitab yang dipegang oleh atau yang bisa dimiliki oleh para jemaat gereja. Ya, segini tebelnya. Ini kalau dibawa ke gereja kan enak Bu, tinggal begini kan bawanya kan. Kalau ini kan susah Bu begini kan. Nah, ini sekarang saya perlihatkan ke Bapak Ibu. Inilah ayat yang saya akhirnya anggap bahwa itu yang menjadi sebab musabab saya meninggalkan agama ini, Ibu ya. Di dalam sebuah kitab mereka, ya, di seluruh kitab ayat-ayat ini, yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan tentang Trinitas. Trinitas atau Tritunggal itu adalah paham ketuhanannya Kristen yang menganggap bahwa Tuhan mereka tuh Esa. Tetap Esa. Mereka mau diikat, disiksa, mau akan bilang Tuhannya Esa, Pak. Tetap, ya. Mau dikelitikin, tetap aja bilang Tuhannya Esa. Tapi, nah, selalu ada tapinya di belakangnya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Tuhannya tetap satu, Esa. Ini saya bukan bela Kristen nih. Ini yang saya tahu nih, karena kita udah pelajarin ya. Kita tidak boleh menghina agama orang lain. Kita tidak boleh menghina sesembahan agama orang lain. Ya, sesembahan orang lain. Jadi Tuhan Kristen, mereka bilang Tuhannya Esa. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Siapa itu? Bapa. Bapa itu maksudnya Tuhan yang Maha Esa. Firman atau Putra, yaitu Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus. Gitu ya. Bukan. Nah, ini bedanya gini. Kalau di Kristen, yang disebut Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Tuhan. Malaikat Gabriel tetap disebut Malaikat Gabriel, tapi bukan Roh Kudus, Pak. Nah, kalau di Islam, kita mengenal Malaikat Jibril alaihissalam dengan sebutan Rohul Kudus. Jadi bedanya di situ ya. Mereka bilang begini, Bu. Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Bapa. Tapi ketiganya Tuhan. Kalau ditanya Tuhannya berapa? 1. Paham, Bu? Langsung nyengir. Nah, nanti lanjut lagi, Bu. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Bu? Lanjut lagi, Bu. Ya, Bapa itu Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa, Bu. Kalau pusing beli obat sakit kepala, Bu. Ya, itu akidah mereka, ya Bu ya. Kita tidak boleh menghina, mencaci maki dan sebagainya, nggak boleh. Kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Biar bagaimanapun mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air kita, ya. Jadi kita tetap harus menghormati. Masalah kritik-kritik teks seperti ini masih diperbolehkan, Bu. Karena ini dijual bebas. Kalau ini nggak dijual bebas, baru kita nggak boleh kritik gitu ya. Nah, jadi pertanyaan Ibu tadi, yang mana yang membuat saya meninggalkan agama ini? Gitu ya. Sekarang saya tunjukkan.
Ini, nah kalau ini nggak dijual bebas nih Bu, yang ini Bu. Yang dijual bebas yang ini. Kalau yang ini kitabnya untuk jemaat, yang ini kitab khusus calon pastor Bu. Seperti biasa, sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan kembali membahas dan meluruskan logika dari Koordonditan yang telah memberikan komentar tentang 1 Korintus 6 ayat 14, yang videonya nanti Anda bisa lihat di dalam kolom deskripsi. Ini sudah saya tulis ya, di dalam menit ke-35, 35, dan seterusnya. Baiklah, sebelum saya membahasnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Koordonditan di dalam videonya tersebut. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan dibangkitkan. Dibangkitkan sama Allah. Jadi Allah membangkitkan dirinya sendiri. Kok Tuhan dibangkitkan ya, nggak bisa bangkit sendiri gitu? Atau gimana? Nggak tahu. Hah? Ya, jadi Tuhan nggak bisa bangkit sendiri. Iya kan dibangkitkan Allah kan? yang membangkitkan Tuhan. Tuhan ini maksudnya Yesus kan? Iya. Allah Bapa kan? Iya. Bapa yang membangkitkan Yesus berarti dong? Iya. Iya. Yesus kan Tuhan. Betul. Kok harus dibangkitkan, nggak bisa bangkit sendiri gitu? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah Anda mendengar apa yang telah disampaikan oleh Koordonditan, nah ini saya akan memberikan satu kesimpulan awal terlebih dahulu ya. Kita lihat terlebih dahulu komentar dari Koordonditan. Saya menyoroti ya, dari sekian banyak yang dia katakan, saya ambil dua. Yang pertama, menurut logika Koordonditan, kalau Yesus itu adalah Tuhan, mengapa Tuhan dibangkitkan dari kematian? Mengapa Tuhan tidak bisa bangkit sendiri? Yang kedua, menurut saya, logika Koordonditan di atas itu sangat masuk akal. Bahkan sangat logis. Dan itu bisa saya terima, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sayangnya, logika Koordonditan tersebut dibangun dari teks terjemahan yang salah. Nah, itu yang jadi persoalan sekarang. Nah, untuk itu saya akan memberikan tanggapan terlebih dahulu tentang komentar dari Koordonditan. Yang pertama, apakah komentar dari Koordonditan tersebut salah? Nah, menurut saya, Bapak Ibu sekalian, walaupun komentar dari Koordonditan itu tidak bisa dibilang sepenuhnya salah, tetapi tetap saja saya menganggapnya salah. Mengapa begitu? Yang pertama, Koordonditan itu tidak mengutip dari teks Alkitab yang kanon, melainkan mengutip dari Alkitab terjemahan LAI yang salah. Seperti yang sering saya katakan, kalau resepnya salah, bagaimana mungkin dapat menghasilkan obat yang benar? Resep yang salah akan menghasilkan obat yang salah. Demikian juga dengan teks Alkitab yang digunakan oleh Koordonditan, yang digunakan sebagai dasar logikanya. Nah, kalau teks yang digunakan itu salah terjemahannya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin Koordonditan itu bisa menghasilkan kesimpulan yang benar? Yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, ini kesimpulan awal saya, Bapak Ibu sekalian ya. Menurut saya, Koordonditan itu tidak paham bahasa Yunani. Sehingga dia tidak mampu menguji terlebih dahulu kebenaran terjemahan Alkitab LAI yang dipakai sebagai rujukan. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Pada bagian yang ketiga saya tuliskan, seandainya Koordonditan itu mengerti bahasa Yunani dan dapat menerjemahkan dari teks aslinya yang dalam bahasa Yunani, mungkin sekali dia tidak akan terjerumus oleh Alkitab terjemahan LAI yang salah, sehingga membuat kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang teks yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya mengambil kesimpulan awal? Walaupun saya itu tidak sepenuhnya menyalahkan Koordonditan, tetapi saya tetap menganggap dia bersalah. Tapi intinya kan di judul itu kan Dr. Yonatan Purnomo mengkritik atau mungkin menanggapi bahwa alasan saya keluar dari Kristen karena
terjemahan LAI yang salah gitu kan. Itu boleh saya tanggepin itu nggak tepat gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya mengambil kesimpulan awal? Walaupun saya itu tidak sepenuhnya menyalahkan Kodonditan, tetapi saya tetap menganggap dia bersalah. Tapi intinya kan di judul itu kan Dr. Yonatan Purnomo mengkritik atau mungkin menanggapi bahwa alasan saya keluar dari Kristen karena terjemahan LAI yang salah gitu kan. Itu boleh saya tanggepin itu nggak tepat gitu. Nggak tepatnya kenapa? Saya keluar dari Kristen itu bukan karena terjemahan LAI yang salah ya. Tapi banyak, nggak cuma itu aja. Satu, karena di dalam kitabnya Kristen buat saya waktu itu sudah saya anggap tidak suci. Kenapa? Karena ada kontradiksi ya. Kontradiksinya bisa antara perjanjian lama versus perjanjian baru, bisa di dalam perjanjian lama sendiri, bisa di dalam perjanjian baru sendiri. Jadi dua bagian utama itu sendiri di dalamnya ada kontradiksi, dan dua bagian itu juga perjanjian lama dan perjanjian baru juga sama-sama kontradiksi. Pertama. Yang kedua, selain kontradiksi juga di dalam satu Bible-nya Kristen ya, itu banyak ayat-ayat yang tidak otentik. Istilah kita mah tidak sahih gitu lah. Iya. Ya. Tidak sahihnya kenapa? Ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, ada ayat pinjaman. Jadi kalau yang ayat tambahan itu berarti disebutnya apa? Pasti tidak asli. Yang bilang pasti tidak asli bukan saya, ternyata catatan kaki dari Bible itu sendiri. LAI ya? Kalau yang ada catatan seperti itu bukan LAI, LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Tapi LBI ini juga menggunakan perjanjian lama dari LAI, gitu, ya. Terus yang ketiga, konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias ternyata kita bisa buktikan bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda. Artinya Kristen terbukti mengadopsi kitabnya orang Yahudi yang sudah ada ratusan tahun sebelum ada Kristen. Kemudian Kristen ini menggunakan terjemahan daripada kitabnya Yahudi itu, yaitu Septuaginta. Kemudian yang digunakan adalah hasil daripada terjemahan yang sudah diresensi oleh bapak-bapak gereja sendiri ya. Ada yang dari Origen, dari Alexandria, ada yang dari Lucian, yang dari Antioch, ada yang dari Hesisius, juga dari Mesir. Sehingga seolah-olah Septuaginta berbicara tentang Yesus di PB. Ya, jadi yang menyebabkan saya keluar dari Kristen bukan karena terjemahan LAI yang salah. Andai kata terjemahan LAI pun betul, ya, itu juga masih nggak bisa dihilangkan antara kontradiksi PL dan kontradiksi PB. Ya, kedua bagian itu sendiri juga berkontradiksi. Seperti tadi saya sebutkan, konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, dan konsep Mesiasnya itu berbeda. Jadi kita bisa membedakan PL ini adalah produk dari Yahudi, PB ini produk dari Kristen. Sedangkan PL yang di dalam kitabnya Kristen itu adalah hasil daripada resensinya Kristen. Begitu. Oh, berarti Pak Dokter Yonatan Purnomo nih kurang ini ya? Enggak. Mungkin dia belum nonton semua video saya. Semua. Nah, itu maksudnya. Jadi mungkin dia menanggapi hanya satu video yang dikirim ke dia. Tapi nggak apa-apa. Saya lebih menghargai orang seperti Dr. Yonatan Purnomo ya, karena bahasanya dia bagus, bahasanya dia akademis, dan masih terbilang itu santun gitu lah. Ya, walaupun dia menanggapi kesalahan saya katanya, tapi dia menanggapinya dengan bahasa yang santun dan akademis. Saya kalau misalnya bisa ketemu dengan Dr. Yonatan Purnomo, saya akan senang sekali. Nah, jadi kalau misalnya Dr. Yonatan Purnomo nonton video ini, kira-kira dokter mau nggak dialog secara ilmiah gitu ya, betul ya kok ya? Saya mau banget. Waduh. Saya mau banget sama Dr. Yonatan Purnomo. Saya juga penasaran dengan apa yang dia katakan di dalam Bible ada 6.577 kesalahan. Asik banget tuh. 6.577. Nanya satu aja jawab bisa 2 jam tuh.